Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Untuk harinya saya mulai hari Rabu ya, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Tetap di 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 14, tanggal 15 sampai batas waktu tanggal 16, tentunya masih di bulan Februari 2024 saat ini. Di poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengacak. Saya nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan ya. Entah itu baik entah buruk, ya tetap jadikan sebagai motivasi ya. Dan ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini sekali lagi general reading, energinya luas mengacaknya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, maka kalian yang konsultasi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan memberikan suatu tema ya. Apakah di perjalanan kehidupan kalian itu, apakah ada suatu perkembangan atau tidak ya? Nah, kira-kira nanti seperti apa? Ya silakan ditonton, ya disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut sobat ya, setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Oke ya, mungkin ini akan sedikit berbeda sobat ya dari yang, sebelumnya ya. Oke, kita buka untuk asmara Leo dulu ya. Leo, ya ini asmara kalian kartu utama muncul petunjuk Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup ya. Terus kartu kedua muncul petunjuk The Magician. Ada seorang sedang mengangkat tongkat. Terus kartu terakhir, kartu ketiga dikonfirmasi sama kartu The Lovers. Ada sepasang kekasih. Belakangnya ada seperti malaikat ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari sahabat Leo ya di sini ya. Ini kelihatannya apa ya? Akan banyak pencapaiannya di sini ya, gitu. Untuk sahabat Leo mungkin yang kemarin dulu sedang memperjuangkan suatu asmara, tentunya mungkin kalian yang sedang terhantam konflik. Sekali lagi intinya di sini banyak dari sahabat Leo yang ingin memperjuangkan asmara itu agar bisa lebih stabil. Mungkin yang belum menemukan kestabilan itu eh, banyak yang berharap tentang itu semua. Mungkin secara kebahagiaan ya, saling menyayangi, saling pengertian, gitu. Jadi banyak sekali di sini sahabat Leo yang mengejar tentang suatu kestabilan. Apakah itu akan kalian dapatkan? Di sini kelihatannya juga banyak sekali sahabat Leo yang intinya akan berhasil untuk mencapai semua itu. Nah, gitu loh. Akan ada suatu kabar-kabar lah intinya di situ. Ya. Terus di kartu kedua muncul petunjuk The Magician. Nah, di sini kelihatannya apa ya? Kelihatannya di sini ketika kalian adanya suatu keberhasilan ya, itu memang di sini memang adanya suatu residual energi di sini. Karena di sini terdapat magic di dalam diri kalian ataupun di dalam kehidupan kalian tentang seputar asmara. Sering saya mengatakan ketika energi positif ini lebih besar ya, itu akan membantu kalian, sangat membantu kalian. Sangat adanya suatu keberuntungan itu lebih tinggi. Nah, ketika energi negatif ini lebih kuat, tembakan black magic lebih kuat dan ketertutupan aura kalian di sini lebih kuat, itu akan keberhasilannya itu sangat rendah di sini. Banyak konflik ya. Banyak suatu masalah yang menghantam kalian. Karena sekali lagi di sini The Magician menggambarkan ada magic di dalam diri kalian dan itu akan menyebabkan sebuah perubahan yang sangat cepat di sini. Bisa saja asmara kalian yang semula baik ya, maaf, bisa saja yang asmara kalian semula buruk itu mendadak baik. Begitu sebaliknya, bisa saja yang asmara kalian semula baik itu akan mendadak buruk. Nah, seperti itu. Apakah Leo bisa mencapai suatu asmara yang baik, yang stabil di 3 hari ke depan, yang digambarkan oleh Ace of Cup di sini? Bisa. Karena apa? Karena di sini kartu konfirm kalian ataupun kartu ketiga mengatakan di sini muncul di lover. Artinya apa? Artinya akan ada suatu pencapaian, gitu loh. Ada suatu pencapaian yang selama ini mungkin kurang bisa kalian dapatkan, di sini bisa kalian dapatkan. Bisa damai lagi, bisa adanya suatu klik lagi hati kalian sama pasangan. Ya, mungkin yang single akan menemukan sebuah pasangan yang baru di sini. Nah, karena bagaimanapun di sini Leo apa ya? Terbantukan oleh semesta juga di sini. Meskipun tidak semua ya. Ini kebanyakan Leo terbantukan oleh semesta untuk masalah asmara yang semula buruk, yang semula tidak baik ini akan menjadi baik di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Karena jelas, karena di sini kunci kalian terletak di The Magician. Ini yang menyebabkan adanya suatu perubahan baik, bisa saja ini menyebabkan adanya suatu perubahan yang sangat buruk. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Ya, setelah setelah saya deteksi secara penerawangan ya di sini, apakah sahabat Leo ini akan adanya suatu perubahan yang baik ataukah ada suatu perkembangan yang baik di dalam asmara? Di sini apa ya, bisa dikatakan
komunitas terbesar Leo ya di sini, akan mendapatkan sebuah pencapaian keberhasilan tentang asmara. Ingat ya, ini komunitas terbesar. Jadi bagaimanapun juga ya tinggal kalian sendiri yang merasakan. Kenapa saya mengatakan komunitas terbesar Leo akan diuntungkan? Karena jelas kalian terbantukan sama The Lover, atau bisa saja kalian terbantukan sama The Magician. Nah gitu loh. Jadi komunitas terkecil saja yang ini akan dirugikan. Karena saya tadi kan mengatakan The Magician ini adanya dua unsur di dalam diri kalian. Apakah lebih besar energi positif apa negatif? Nah, ini yang komunitas terbesar ini kelihatannya apa ya, mendapatkan sebuah energi positif yang besar di sini. Bisa saja sudah pernah kalian netralkan di sini. Itu yang membawa keberuntungan sehingga kalian bisa mencapai tahap The Lover. Nah, ketika di 3 hari ke depan kalian tetap masih terhantam masalah, masih tetap ada suatu konflik, berarti kalian apa ya, energi negatif kalian yang lebih besar dan sulit akan mencapai The Lovers di sini. Artinya harus ada suatu penetralan di sini. Nah, seperti itu ya, harus ada suatu pembukaan aura lagi di sini biar bagus, biar bisa mencapai The Lover ini yang komunitas terkecil. Entah kalian masuk komunitas terbesar atau komunitas terkecil, ya tinggal kalian sendiri yang merasakan. Seperti itu ya sobat ya. Oke, sekarang lanjut untuk masalah seputar pekerjaan ataupun karir ya. Oke ya, kita lihat ya untuk masalah pekerjaan ataupun karir. Leo, kartu utama kalian muncul petunjuk 4 cup ya, four of cup. Itu ada 3 cup sama 1 cup lagi muncul di awan kecil ya, sama orang yang sedang beristirahat ini di bawah pohon. Terus kartu kedua kalian muncul petunjuk The Chariot ya. Itu ada seorang laki-laki, depannya ada seperti singa hitam sama putih ya. Kelihatannya singa zaman dahulu ya. Dikonfirmasi ataupun kartu ketiga kalian dikonfirmasi muncul petunjuk 9 cup. Itu ada 9 cup tersusun rapi ya, sama seorang yang sedang duduk. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Leo ya, tentang pekerjaan ataupun karir. Di sini saya melihat banyak dari kalian yang sedang kewalahan di sini, yang banyak memikirkan tentang seputar pekerjaan ataupun karir, bagaimana bisa ada suatu kestabilan. Saya menangkapnya seperti itu ya. Jadi kalian di sini adanya suatu pemikiran, ingin adanya suatu pemikiran, ingin adanya suatu solusi agar apa? Agar pekerjaan ataupun karir kalian ini tidak stuck, apalagi sampai terpuruk. Jadi kalian itu terkadang dibuat mikir, dibikin capek, dibikin lelah baik secara pemikiran maupun secara tindakan di sini. Ini menggambarkan adanya suatu renungan plus adanya suatu apa ya, angan-angan mencari solusi di sini. Jadi kalian itu seperti itu. Kalian merasakan kok pekerjaan saya ini kok kurang bisa stabil, kok kurang bisa mengena apa yang seperti saya harapkan. Nah, maka di sini terlihat bahwa kalian tuh sedang adanya suatu apa ya, pemikiran, sedang adanya suatu kefokusan. Makanya banyak dari sahabat Leo ini yang terkadang dibikin capek ataupun lelah baik secara pemikiran maupun tindakan. Cuman sarannya di sini sahabat Leo harus dikasih waktu jeda lah. Jangan terlalu diforsir, takutnya apa? Kalian sakit di sini. Jangan terlalu diforsir untuk cepat bisa stabil, cepat bisa naik, cepat bisa bisa berkembang. Jangan diforsir seperti itu. Ya. Terus
Di kartu kedua mengatakan muncul petunjuk The Chariot. Artinya apa? Artinya di sini jelas saya tadi mengatakan di kartu utama bahwa kalian kan ada suatu masalah. Nah, di kartu kedua muncul The Chariot artinya apa? Artinya di sini ketika kalian sudah ada suatu pemikiran sobat, mungkin ada sebuah solusi, sudah menemukan solusi ya. Di sini jangan bimbang, ambil salah satu keputusan. Karena di sini menggambarkan dua singa hitam sama putih. Artinya kan kalian harus berani mengambil salah satu jalan yang terbaik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kalian sudah menemukan solusi, ya ambil salah satu jalan. Nah, ini juga The Chariot ini juga menandakan apa? Ketika kalian belum bisa menemukan solusi, ini menandakan ketika kalian ada masalah, ya tetap di sini, jangan ragu-ragu untuk mengambil sebuah tindakan, untuk mengambil sebuah keputusan di sini. Karena saya menangkap apapun itu ya, ini kelihatannya sahabat Leo sedang bermasalah kalian di seputar pekerjaan. Makanya membuat sulit, membuat ada keterpurukan. Ya, sarannya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Ketika muncul ide solusi, ambil suatu keputusan. Ketika muncul masalah, ambil ketegasan di sini. Jangan pernah ragu-ragu. Seperti itu ya. Karena apa? Karena kartu kostum kalian muncul petunjuk 9 tokat. Artinya apa? Artinya ketika kalian bisa melewati fase-fase sulit, berani mengambil keputusan, berani mengambil suatu apa ya, suatu kebijakan di sini, tidak ragu-ragu. Ini tidak menutup kemungkinan gitu loh. Kalian akan diuntungkan di sini. Jadi yang semula asmara kalian maaf, yang semula pekerjaan ataupun karir kalian kacau akan bisa bangkit lagi, akan bisa tersusun rapi. Kenapa bisa tersusun rapi, akan bisa bangkit lagi? Ya karena kalian sudah tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah bimbang. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini kunci kunci kalian ini terdapat di kartu The Chariot. Ketika The Chariot ini tidak kalian jalankan, kalian kesulitan di sini. Nah, gitu loh. Lepas rasa bimbang, lepas rasa ragu, ambil salah satu keputusan, jangan pernah bimbang. Ketika kalian sudah berani mengambil keputusan, insya Allah di sini langkah berikutnya akan bagus di sini. Akan menemukan sebuah pencapaian lagi dan kalian akan senang, kalian akan merasa nyaman, kalian akan merasakan kebahagiaan karena apa? Karena kalian di sini adanya suatu pencapaian target. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian biarkan ini kan tidak ada kejelasan nanti apa istilahnya itu menggantung lah, tidak ada kejelasan. Apakah saya akan berhasil atau tidak? Nah, seperti itu. Ketika itu kalian jalankan, kemungkinan besar kok di sini kalian akan bisa tercapaikan apa yang kalian pikirkan selama ini tentang seputar pekerjaan. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, apakah sahabat Leo akan ada suatu perubahan? Apakah akan ada suatu perkembangan yang baik di 3 hari ke depan? Di sini saya menangkap ini komunitas terbesar Leo ya. Ini insya Allah akan diuntungkan ini. Asalkan satu ya, ambil salah satu keputusan. Kalian harus bijak ya. Sering saya mengatakan ketika memang kalian apa ya terhantam suatu masalah dan kalian sudah memikirkan bahwa itu di luar logika, makanya saya tadi mengatakan jangan pernah ragu-ragu, netralkan itu semua, jangan pernah dilawan karena itu sebagai intuisi batin kalian. Nah, itu loh yang saya maksud, itu sebagai contoh seperti itu. Karena kan tetap balik, masalah yang terjadi sama kalian ini apa di situ? Ada unsur logika atau unsur di luar logika. Ketika ada unsur logika ya selesaikan secara logika. Ketika ada unsur di luar logika ya selesaikan secara penetralan. Ketika kalian tidak berani mengambil keputusan, ya kalian tidak akan pernah mencapai 9 cup. Karena jelas kunci kalian di The Chariot. Seperti itu ya. Dan setelah saya terawangkan tadi, ini rata-rata memang bagus ya. Komunitas terbesar sahabat Leo akan diuntungkan sih di sini. Itu pun mungkin sudah pernah kalian netral di sini.
Nah, sisanya komunitas terkecil ini masih kesulitan karena masih diliputi rasa kebimbangan, mungkin belum adanya suatu penetralan-penetralan, kalian akan tetap dibikin capek di sini. Tidak akan menemukan hasil 9 cup. Itu ya. Jadi kan sekali lagi balik lagi nanti kalian sendiri yang merasakan di 3 hari tersebut kalian sendiri yang merasakan apakah ada perubahan, apakah masih ya itu saja masih stuck, bahkan ada suatu permasalahan, sulit target, sulit berkembang. Nah, ketika kalian sulit target, sulit berkembang, ya hanya itu saja, nggak ada kemajuan, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil dan kalian harus adanya suatu usaha penetralan kalau bisa biar bagus di sini. Seperti itu ya. Jadi saya rasa komunitas terbesar sih masih cukup aman gitu loh. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan kalian masuk komunitas terbesar atau terkecil. Di 3 hari ke depan kan kalian merasakan itu. Oke, sekarang lanjut untuk masalah keuangan atau kerezekian. Oke, kita lihat untuk keuangan ataupun kerezekian. Leo, kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat. Itu 9 tongkat sudah tertancap, satu tongkat lagi masih dipegang ya. Terus kok bukan konfirmasi. Terus kartu kedua muncul petunjuk death ya. Ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat, terus depannya seperti ada biksu ya ataupun seseorang secara spiritual ya ataupun religi. Ini kan pakai baju kuning ya. Terus di kartu confirm, ini baru kartu confirm atau ketiga, muncul petunjuk The Hermit, Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Iya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari sahabat Leo tentang keuangannya. Di sini kelihatannya banyak ya dari sahabat Leo itu yang adanya suatu permasalahannya, adanya suatu halangan tentang masalah kelancaran rezeki, keuangan yang masuk itu terkadang sering adanya suatu hambatan, sering adanya suatu halangan gitu. Dan kalian seakan-akan mencoba untuk bertahan, seakan-akan mencoba untuk mempertahankan masa-masa sulit itu. Nah, gitu loh. Kenapa kok terjadi banyak masalah gitu loh. Karena jelas di sini muncul kartu death. Artinya apa? Ini menggambarkan kan kartu awal saya tadi mengatakan kalian banyak masalah ini. Banyak halangan rezeki, banyak sendatan rezeki yang mau masuk itu terkadang terhalangi. Cuman kalian di sini masih aja tetap bertahan. Nah, gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu, masih banyak hambatan, masih banyak halangan? Karena kartu kedua kalian muncul petunjuk death. Artinya di sini sudah jelas petunjuknya death. Gitu. Memang di situ ada suatu hambatan, ada suatu tembakan black magic di situ. Makanya di sini kalian harus berani melangkah maju. Istilahnya itu kalian harus berani besar-besaran untuk adanya suatu perubahan. Gitu. Jadi jangan hanya bertahan kalian. Kalian harus berani melakukan itu semua. Makanya barusan saya mengatakan harus berani adanya suatu perubahan besar-besaran, dalam arti ya ada suatu tindakan yang kuat di sini. Gitu. Ada suatu tindakan yang kuat, ada suatu usaha yang harus lebih semangat. Gitu. Karena saya menangkap di sini selain harus ada suatu tindakan usaha yang semangat, kalian di sini harus mencari orang-orang di bidangnya, sobat. Karena saya menangkap di sini tidak bisa ini masalah kalian selesaikan sendiri. Nah, gitu loh. Maka cari orang-orang yang lebih dewasa, mungkin yang di bidangnya. Biar apa? Biar kalian adanya suatu apa ya? Adanya suatu pencerahan sehingga itu mungkin akan bisa membuat masalah keuangan kalian bisa kembali pulih, bisa kembali stabil. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat ya,
Ini memang akan ada suatu perubahan gitu loh. Bisa saja ini mendadak baik, bisa saja ini mendadak buruk di kartu The Death ini. Makanya ini menyarankan masalah yang kalian hadapi tentang kesulitan keuangan, kok seperti banyak yang menghalangi, kalian harus disuruh mencari orang yang lebih dewasa sobat, orang yang lebih peka, orang yang di bidangnya, agar bisa menyelesaikan, agar kalian bisa terlepas. Karena jadi sekali lagi kalian harus berani maju loh ya. Ingat ya, harus berani maju, selesaikan. Ketika kalian biarkan ya kalian cuma bertahan saja di sini. Nah, gitu loh. Dan ketika kalian bertahan terus, ya sampai kapan kalian akan dihantam masalah. Sedangkan secara keuangan pasti akan ada suatu penyusutan di setiap harinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, Dad harus berani melangkah maju ke depan dan harus berani istilahnya itu eh, adanya suatu perubahan ya secara besar-besaran, adanya suatu semangat yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Konflik mengatakan The Hermit. Ini juga bisa menggambarkan bahwa jelas masalah kalian itu memang masalah keuangan kalian itu masih mengalami kesulitan gitu. Ini jelas ya. Gitu. Sama seperti dia menggambarkan masih adanya suatu masalah. Cuman di kartu The Hermit ini mengatakan ya kalian harus bersabar, tetap ending-endingnya selain kalian harus disuruh ingin bersabar, harus tetap semangat, harus tetap adanya suatu perjuangan, harus tetap adanya doa dan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu kan ya kalau bisa apa ya istilahnya itu dari orang-orang di bidangnya itu juga namanya ikhtiar. Biar langkah kalian bagus karena kedua-duanya ini menggambarkan biarpun Dermit ini menggambarkan sama-sama yang memang kalian kesulitan di masalah keuangan. Cuman Dermit ini nanti akan bisa berbalik ya. Nah, akan bisa berbalik artinya akan bisa adanya suatu kestabilan ulang ketika kalian mau adanya usaha dari orang-orang di bidangnya netralkan. Ini Dermit akan bisa ada suatu keterbalikan. Artinya yaitu tadi, yang semula sulit, yang semula terpuruk, semula kurang lancar, di sini akan ada perubahan besar kok juga di dalam ini. Makanya disuruh mungkin bersabar dulu, ya sembari kalian bersabar, sembari kalian ikhtiarkan di sini pelan-pelan. Ini akan bagus. Beda ketika kalian biarkan kalian bersabar saja, bertahan saja, tapi nggak ada suatu apa ya, nggak ada suatu untuk dinetralkan ya, tidak menjalankan istilahnya itu ikhtiar, tidak menutup kemungkinan ini perubahan yang akan sangat buruk sama kalian, yang akan bisa merugikan besar-besaran secara keuangan buat kalian. Semakin hari semakin terpuruk. Nah, seperti itu ya. Saya rasa sahabat Leo sudah bisa memahami di sini. Jadi kunci kalian tidak. Kalau kalian mau berusaha, mau tetap melangkah maju meskipun dihantam kesulitan, insya Allah akan menemukan jalan meskipun kalian masih dalam tahap uji. Nah, beta ketika kalian dihantam masalah, tapi kalian tidak mau berusaha, ya, ujian ini di Hermit ini tidak akan pernah lepas, malah kalian terpuruk di sini. Karena sekali lagi pesan di Hermit, di samping kalian diuji ya sembari diikhtiarkan. Nah, itulah maksud saya, biar bagus di sini. Ketika kalian biarkan bertahan, kalian makin terpuruk. Ya silakan kalau nggak percaya ya kalian buktikan, semakin terpuruk, semakin dihantam masalah kalian. Karena kalian sudah diperingatkan kartu kunci muncul dan ada suatu tembakan di situ. Nah, tinggal ketika kalian merasakan banyak kesulitan, artinya kan energi negatif lebih besar, ya netralkan. Nah, seperti itu sobat ya. Ya sekarang saya akan coba mendeteksi masalah pekerjaan apa masalah keuangan ya untuk sahabat Leo ya. Saya akan deteksi di sini. Oke ya, setelah saya deteksikan secara penerawangan seputar keuangan ataupun keresahan Leo ya. Di sini kelihatannya sebagian besar ya, ini komunitas terbesar Leo kelihatannya kurang diuntungkan di sini. Hanya sebagian kecil saja di sini. Sudah paham ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Komunitas besar itu apa, komunitas kecil apa. Ya jelas. Sekali lagi komunitas terbesar, misalkan contoh, ada 100 orang yang mempunyai zodiak Leo.
85 orang ini dirugikan, itu kan komunitas terbesar. Nah, sisanya itu berapa? Kan sedikit, itu yang diuntungkan. Mungkin yang sedikit ini ya, mungkin sudah pernah dinetral, adanya suatu perjuangan, itu akan bagus. Akan ada sebuah perubahan besar, artinya akan ada suatu rezeki-rezeki yang mendatangi kalian di sini. Kunci kalian di dead di sini. Makanya komunitas terbesar ini kok kenapa banyak kesulitan ya, karena kalian tertembak akan ada suatu perubahan, yaitu tadi kalian masih kesulitan di sini karena mungkin belum ada suatu penetralan di sini, karena saya jelas ada suatu petunjuk ini masalah yang adanya suatu halangan, hambatan di rezeki keuangan di luar logika. Seperti itu ya untuk sahabat Leo ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Leo, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau bisa dinetral, segera dinetral biar tidak semakin terpuruk. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat. Ini kan luas ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu kalian sudah merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan. Ya, ketika itu kalian biarkan, kalian akan habis-habisan secara materi dan lain-lain. Akan merugikan kalian yang lebih besar lagi. Nah, bagaimana biar tidak terjadi seperti itu? Ya satu, meskipun ini masalah di luar logika, masih ada solusi kok. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalau bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk. Nah, seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Leo harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.